Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, nikmat paling besar dalam hidup ini adalah apabila Allah mengangkat derajat kita dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dapat dipastikan akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya. Dalam hidup ini kita harus sepenuhnya meyakini kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah. Dikarenakan hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara. Situasi kehidupan berputar seperti kalanya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan, tetapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa, namun cukup untuk kita. Di situasi inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintainya. Dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita akan berada di dekatnya dan masuk ke golongan orang yang dicintainya. Hal ini menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dunia maupun akhirat. Lalu apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang? Yang pertama adalah dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah tidak akan memberikan kesulitan kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Dijelaskan di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rob kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rob kami, janganlah Engkau pikirkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir dan orang-orang zolim." Dari ayat itu kita tahu bahwa batas kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Namun ayat ini menjadikan reminder untuk kita agar kita saat memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk sekalipun, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Yang kedua yaitu dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini, kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, hingga kita seakan berada di titik paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzolimi kita, hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang kita sedang hadapi serta melindungi diri kita tidak membenci orang lain, namun mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzolimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga selalu ingat bahwa semua hal itu terjadi dikarenakan kehendak Allah Ta'ala yang sedang perhatian kepada kita. Dikarenakan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita. Maka dari itu kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung. Lalu yang ketiga adalah mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika mengalami kesedihan, situasi yang memiliki banyak masalah yang bertubi-tubi membuat kita sedih yang berkepanjangan. Masalah yang kita alami baik itu masalah besar maupun kecil, hal ini adalah salah satu tanda Allah sangat menyayangi hambanya. Tetapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Hikmah dari kesusahan dan penderitaan itu adalah Allah lagi sayang sama kita. Maknanya, di balik setiap kesusahan pasti akan ada hikmah yang akan didapatkan. Sabar adalah kunci dari datangnya pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40, yang artinya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Ujian yang sangat berat dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hamba-hambanya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seseorang hambanya berada di dalam kesedihan dan kepedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat adalah didorong untuk terus beribadah.
Kadangkala ada waktu dalam hidup ini ketika seorang tak punya pilihan lagi selain mengisi waktu-waktu yang dia miliki dengan beribadah. Hal semacam ini bahkan bisa saja terjadi karena terpaksa. Seseorang tak berencana melakukan ibadah tertentu, namun kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya. Kasus paling sederhana dari kejadian semacam ini ialah ketika seseorang bisa dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tidak direncanakan. Bila hal demikian terjadi, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat Anda. Sebab Dia ingin kamu lebih dekat dengannya dengan ibadah yang kamu lakukan. Lalu yang kelima adalah kita dibuat tidak bisa bermaksiat. Kesulitan untuk bermaksiat yang dilatar belakangi oleh berbagai alasan juga merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat seseorang. Bagaimana tidak? Bila seseorang mengaku mencintainya dan dia pun mencintai orang itu, maka kemaksiatan adalah hal kotor yang sangat jauh dari kehidupan orang itu. Dari tanda ini, ialah ketika seseorang terus-menerus gagal melakukan kemaksiatan atau dosa meski sebelumnya telah direncanakan dengan baik. Bila hal ini terjadi, janganlah lengah, teruslah bersungguh-sungguh beribadah kepadanya, sebab Ia sedang menaikkan derajat Anda. Doa dan harapan saya, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.